Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatullah Farida, NPM 023. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dari penelitian yang telah saya lakukan dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan judul Pengembangan Desain Pembelajaran Blended Learning untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa kelas 12 dengan materi metabolisme di MI Requirement. Yang pertama yang kita bahas mengenai latar belakang. Blended learning sebagai campuran teknologi, e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikomunikasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Nah, berdasarkan penelitian sederhana yang saya lakukan di kelas 12 IPA MI Hasil Payaman, pada proses pembelajaran biologi materi metabolisme terkait dengan desain pembelajaran, guru dalam mekanisme mengajar masih menggunakan metode ceramah yang terkadang membosankan bagi siswa akan pembelajaran, akan mendengarkan saja dan membingungkan karena masih abstraknya materi dari segi perspektif siswa. Kemudian inovasi desain pembelajaran ini diharapkan dapat menambahkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi metabolisme dan menjadi pemicu untuk guru lain dalam melakukan inovasi di bidang lainnya selain desain pembelajaran. Kemudian menurut Garmer dan Oke tahun 2015, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan melalui penggunaan media berbasis teknologi adalah model blended learning ini. Menurut Driscoll tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian dari inovasi ini kita ada poin dalam kebutuhan pengembangan inovasi. Nah, yang diperlukan dan dibutuhkan dalam proses pengembangan desain pembelajaran ini adalah perangkat pembelajaran yang sering digunakan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Setelah itu dibuat. Nah, setelah dibuat itu perlu adanya diteliti ulang dan dibuat semenarik mungkin untuk menambah motivasi belajar siswa. Kemudian kebutuhan pengembangan inovasi yang lain adalah validator ahli, baik itu validator ahli materi maupun ahli desain. Validator dibutuhkan untuk memvalidasi desain pembelajaran yang dikembangkan, apakah produk sudah valid dan layak digunakan atau masih perlu dilakukan revisi untuk menghasilkan desain pembelajaran yang mempunyai tingkat kevalidan sempurna dan benar-benar layak untuk digunakan. Kemudian dalam proses pengembangannya tentunya ada beberapa alur. Yang pertama itu potensi masalah. Nah, pengembangan desain pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran materi metabolisme didasarkan pada permasalahan yang ditemukan pada penelitian sederhana, yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi metabolisme karena metode atau desain pembelajaran guru yang digunakan. Kemudian dalam pengumpulan data dan bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang desain pembelajaran seperti perangkat pembelajaran kayak RPP dan sebagainya. Kemudian alur pengembangan yang selanjutnya itu ada potensi masalah. Nah, pengembangan desain pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran materi metabolisme didasarkan pada permasalahan yang ditemukan pada penelitian sederhana. Itu kurangnya pemahaman siswa itu tadi. Kemudian ada desain produk. Nah, yang pertama itu merumuskan capaian pembelajaran. Jadi yang mau dicapai itu dalam pembelajaran apa? Seperti yang udah ada di RPP. Kemudian memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Nah, jadi diorganisasikan mulai dari yang tingkat sulit pemahamannya, kemudian menuju yang mudah atau sebaliknya, seperti itu. Nanti jadi disusun. Kemudian memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Nah, dalam inovasi ini yang akan dilakukan yang pertama kali seperti pada biasanya yaitu pembukaan,
kemudian absensi, kemudian ada penayangan video terkait materi yang akan dibelajarkan, yaitu metabolisme. Setelah menonton video, nanti peserta didik diberikan waktu untuk mencari referensi dari materi metabolisme yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Seperti itu. Kemudian setelah itu nanti guru menjelaskan, yang dari mulanya cuma guru menjelaskan, sekarang diubah menjadi itu ada tambahan video, terus siswa diberikan waktu untuk mencari referensi, kemudian diterangkan oleh guru. Setelah guru menerangkan, kemudian siswa tersebut nanti diberikan tugas untuk mengukur seberapa paham siswa terhadap materi dan penjelasan guru. Kemudian setelah itu desain produk yang terakhir adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran dan pokok bahasan. Nah, hal ini dicapai dengan cara mengetahui hasil dari tugas yang telah diberikan di aktivitas pembelajaran yang tadi. Nah, tadi ada yang namanya sinkron dan asinkron. Nah, yang sinkron itu ketika guru menjelaskan, sedangkan yang asinkron itu ketika ditayangkan video dan siswa sendiri mencari referensi sebagai tambahan. Kemudian implementasi inovasi dari penelitian ini adalah jika inovasi tersebut diajukan menjadi sebuah karya, kemudian dijadikan semacam artikel ilmiah, maka sebaiknya inovasi desain pembelajaran ini harus divalidasi ahli dan dilakukan uji coba produk sehingga melakukan revisi jika masih ditemukan banyak kekurangan. Namun, jika desain pembelajaran ini hanya dimuatkan untuk membantu kegiatan pembelajaran, maka dapat langsung diberikan. Nah, sekian dari inovasi yang saya lakukan. Mungkin dapat dilihat video dari YouTube untuk pemahamannya bagaimana mekanismenya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.